Nah, misalnya irigasinya mati karena bendungannya 100%, bagaimana nasib para sawah? Bagaimana ketahanan pangan? Bagaimana ketahanan energi, tentang listrik, bagaimana tentang pengentasan stunting, bagaimana meningkatkan ekonomi lah. Nah, jadi menurut saya ini masuk rekomendasi PSN, proyek strategis nasional, sehingga Pak Subianto dengarkan apa kata Mas Pak Purbaya. Nah, penyerapan dananya sangat banyak. yang paling terdampak daripada kerusakan alam itu adalah masyarakat. Pohon itu dibuang rantingnya, disuntik mati pohonnya, pucuknya itu kebakar. Itu kok bisa orang berani itu siapa di belakangnya gitu loh. Penyumbang 2 juta meter kubik itu sedimen Per tahun. Lah Serayu sekitar 1,6 juta. Mohon maaf nanti kembali lagi di jam kerja ini sudah tidak urusannya tupoksi saya ya loh. Lah ujar-ujar nyong iki tupoksi ini nyong apa? Ya kan. Yang dua ide Pemda dan yang lain-lainnya Sabtu Minggu orang libur mangkat Ya iya kerja Senin ngasih setu apa ngasih karena urus apa maring Pemda bisa lihat ngenteni prei apa ini prei Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcaster culture di Banjarnegara. Kali ini kita kembali lagi di Tirta Kopi ya di depan KPU Banjarnegara dan Kita kedatangan hari ini tamu kita kedatangan tamu yang masih familiar juga yang sudah tidak asing lagi bagi episode-episode kita sebelumnya ya. teman nomaden ya sudah pernah berbicara juga di sini tentang wedhus ya, tentang wedhus sekali itu. sama mlebu mau ngapa iki wedhus nek kursi siji ya. Pirang-pirang tahun wedhusnya kursi siji bae ya. Everybody, Mas Mama. Ya. Sudah tidak perlu panjang lebar perkenalan karena kalau teman-teman belum tahu Mas Maman dari episode sebelumnya ada. Bisa dilihat. Dan di channelnya Mas Maman sempat berkenalan nggak sih Mas? Iya udah. Channel Iya. sebenarnya tuh ya di channelnya. Ada. Gitu dan sore ini Wah. beliau akan kita kupas informasinya. Sebenarnya bukan kupas tuntas, kita pengen tahu aja sih. Akhir-akhir ini kayaknya saya mantau kegiatan Mas Maman Dan masih bergerak di bidang lingkungan juga dan kebetulan kita berapa episode? 4 atau 5 episode terakhir kita cukup concern tentang itu ya. dengan lingkungan di Banjarnegara, isu lingkungan di Banjarnegara. Mulai Awalnya sampah ya. sama benar. Awalnya tentang persampahan gitu. Persampahan. Tiba-tiba kita ketemu sama orang-orang terus lingkungan gitu. Dan banyak sekali sudut pandang. Itu benar, saya jadi ingat kalau ketemu Mas Maman ketemu masalah dengan masalah. Iya. Gue Kita waktu itu salah satu Kuote. masalah ketemu masalah jadi solusi gitu. masalah Dan itu juga terjadi ternyata waktu kita ketemu sama Bu Herina. Iya, sempat ya kan, masih ingat kan? Nah, itu penanganan sementaranya TPS Winong itu kan diuruk pakai Sedimen bendungan ya. ternyata dari sedimen bendungan juga yang Masalah ketemu masalah gue. Iya, solusi. Solusi. Sebelumnya juga tentang sedimentasi juga Mas Maman sempat cerita tentang Bata. dikirim ke produsen batu bata. Sampai sekarang masih Mas? Masih jalan, Masih tambah progres salah. Oke, syukur lah. Nah, gitu kan. Ya, itu salah satunya lah ya. Itu salah satunya. Sekarang jadi salah duanya. Apa salah ya? Apa salah? Nah terakhir kita cukup concern dengan lingkungan ini Mas, beberapa episode terakhir dari sampah, terus sungai, terakhir kemarin kita sama Mas Dimas kita ngobrol banyak soal lingkungan, tentang sungai, tentang sampah juga, terus tentang Dieng, tentang geodipa, macam-macam lah gitu ya. Nah ini sama Mas Maman, saya mau mengulik sebenarnya terakhir kayaknya sempat ada apa ya, kegiatan yang concern dengan Sungai Serayu ya Mas ya, karena kaitannya kegiatannya Serayu Network itu juga pemeliharaan sungai juga ya Mas. Iya, itu dari mana sih Mas? Jadi kegiatan terakhir kemarin kita tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu kita kerjasama dengan 2 BUMN, 2 kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo
kita melibatkan yang awalnya 33 desa, tapi jadinya 37 desa. Tambah 4 tuh. Iya, karena antusiasme teman-teman untuk nanam pohon, tebar ikan, gitu, jadi banyak, sehingga kita tambah seperti itu. Jadi kita melibatkan teman-teman di Banjarnegara dan Wonosobo, yang semua itu adalah hulu bendungan semua. Jadi di atas semua. Kita sebenarnya dari opini media, terus target lapangan itu adalah fokusnya rawat hulu, maka hilir akan menjadi baik. Ya. Karena permasalahan itu kan baik itu longsor, perambahan hutan, bendungan jadi sedimen, itu kan sebagian permasalahan kan di atas, sehingga kita sentuhnya di sana. Bahkan yang tadinya kita targetnya ikan itu ada di Telaga Menjer saja, karena saat itu kita komunikasi dengan teman-teman Telaga Merdada tentang kaitannya dengan eceng gondok dan juga ada namanya tumbuhan kapu-kapu. Jadi kita juga mengawali kegiatan itu di sana juga. Kita tebar ikan di sana. Di Dieng ya? Di Telaga Merdada. Jadi kita berkegiatan di beberapa telaga seperti itu. Yang sebenarnya isu yang santer hari ini kan sedimentasi bendungan, di mana airnya itu tinggal kurang lebih 10% dan 90% itu adalah endapan lumpur. Nah, yang mungkin perlu kami sampaikan di podcast ini juga, teman-teman nanti bisa menyampaikan ke publik bahwa ketika kita bicara bendungan, kita hanya akan terfokus pada produk listrik. Padahal tidak hanya listrik sebenarnya yang harusnya kita concern untuk lebih perhatian. Dimana kalau lumpur sampai 100%, yang langsung bisa kerasa itu sebenarnya adalah irigasi. Coba bayangkan ketika sedimennya full, irigasi kurang berfungsi atau tidak berfungsi, ada berapa sawah yang juta ribu. Jadi kurang lebih 5.000 hektar. 5.000 hektar itu kurang lebih ya Banjarnegara, Purbalingga sampai Banyumas. Yang irigasinya terganggu. Bisa jadi terhambat. Yang hari ini lagi terjadi itu kan yang ada lagi jebol itu loh, yang irigasi lagi jebol di Ampel Sari kalau nggak salah kan? Ampel Sari kan. Ketika itu longsor, itu kan saya punya sawah juga di Gemuruh. Sudah beli weneh pari gitu loh. Ya batal ora sidang ngorit. Ya kan? Coba bisa dibayangkan ketika bendungan Merica ini full sedimen, sedimentasi mengganggu, maka mungkin ya irigasi Banjar Cahyana itu akan terganggu. Nah, ini kan belum terangkat media ini. Artinya seberapa banyak sawah, jagung, wong iwak loh, kolam-kolam itu gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya ini bukan hanya urusan Indonesia Power. Ini sebenarnya justru malah ini yang paling rugi itu rakyat gitu. Dan siapa yang harusnya mensosialisasikan? Ya pemerintah daerah. Bagaimana kita mensengkuyung gitu loh. Iya. Nah, ini ngomongin istilahnya tentang ketika sedimentasi 100%. Arus listrik itu bukan domain kami ya, itu domain PLN Indonesia Power ya. Tapi mungkin secara orang awam saya akan berkomentar bahwa irigasi. Terus yang kedua pengendali banjir. Bendungan itu kan ketika lagi banjir, air masuk banyak, kan nggak langsung ke gelontor ke bawah, tertahan oleh bendungan. Nah, kalau bendungannya ini full sedimen, berarti kan yang tadinya tertampung jadi bablas. Nah, jebol apa priwe? Nah, bablas gimana? Saya nggak akan ngomong jebol ya, itu juga bukan domain kami juga ya. Tetapi ketika bablas, otomatis yang harusnya sedimennya itu tertahan sehingga yang ke bawah itu sudah agak bersih. Sehingga yang ke bawah itu kan airnya kan air kotor. Air istilahnya yang dari pegunungan Dieng langsung bablas ke bawah. Otomatis nanti apa yang akan terjadi dengan PDAM? Ya kan, biota sungai dan sebagainya. Dan ini bukan masalah urusan hanya Indonesia Power atau mungkin BUMN yang memanfaatkan. Ini masalah kita bersama ini. Nah, itu 37 desa itu tadi yang terlibat, itu desa-desa yang di pinggiran sungai itu. Nah, jadi
Serayu Network sendiri itu kan berjalan dari pertengahan tahun 2022, di mana dulu lahir karena istilahnya ada kejadian luar biasa, KLB, kejadian luar biasa, di mana saat itu terjadi lumpur yang mungkin gelontor terlalu banyak atau gimana, yang istilahnya ada fenomena ikan pada mati, PDAM dari jadi kan secara organik istilahnya masyarakat di Banjar terutama di hulu itu kan berkumpul. Teman-teman yang peduli itu berkumpul. Dari perkumpulan itulah jadilah sebuah gerakan yang mungkin kita teman-teman latihan, ada yang mungkin teman-teman yang memang murni terpanggil, ada mungkin juga teman-teman yang mungkin yang punya istilahnya pas lagi koper dan lain sebagainya kan. Jadi kan mulai bergerak di situ kan. Nah, dari pergerakan-pergerakan itu ada yang berkontribusi ngasih bibit, ngasih istilahnya sosialisasi, ngasih apa, sehingga baik itu kelompok tani, kelompok ternak, ada istilahnya dari pemerintah daerah, ada dari kementerian, dari BUMN, ini saling berkolaborasi. Seperti nama Serayu Network itu kan networkingnya orang-orang di Dasrayu, bukan hanya sungai. Das itu adalah semua lahan yang nanti airnya akan masuk ke situ. Jadi bukan hanya sepadan pinggir sungai, tetapi 10 kilo atau 20 kilo, 30 kilo yang nanti airnya masuk ke anak sungai dan nantinya masuk ke Sungai Serayu itu yang masuk Dasrayu. Lah dari situ kami terus belajar, kami terus memahami, mengamati champion-champion di desa-desa. Ada yang memang orientasinya ke kopi, ada yang masalahnya ada di longsor, masalahnya ada di perambahan hutan. Sehingga dengan keterbatasan kami melakukan dialog. Istilahnya tanya, jenengan masalahnya apa di desa? Mas, masalahnya longsor, Mas. Masalah longsor kita harusnya perlu banyak bronjong-bronjong, Mas. Dam penahan, itu kan batu. Wah, kami nggak punya akses ke situ. Kami adanya pohon aren. Ya wis Mas, saya minta aren, tak tulis butuhnya aren. Mas pengennya kopi Mas, ya tak tulis kopi, gitu. Jadi kami mendata permintaan bibit lebih dari 70-an kelompok kayak gitu kan. Tetapi karena keterbatasan bibit program, karena ada batasannya, sehingga kita pilih 33 yang jadinya berkembang jadi 37 itu. Artinya kelompok-kelompok itu ada beberapa kelompok ya Karang Taruna di Desa Tempuran, ada di Wanaraja, ada yang dari Jatilawang. Itu desa-desa yang ada perambahan hutan. Juga kita ada desa-desa yang longsor seperti Bantar, Karangtengah, Pandansari, terus ada yang Kali Telaga kayaknya ada, iya Kali Telaga juga, terus ada di Gumingsir, ada di ada di Gumingsir, di Pagentan ada beberapa juga. Juga kita ada di beberapa desa di Batur gitu. Artinya kita sebenarnya mengcover, berusaha untuk mewadahi teman-teman yang memang sudah berlari lebih dulu, sudah bergerak dan berkontribusi lebih dulu. Tetapi mereka sebenarnya juga butuh bibit, butuh sentuhan, sehingga kami mempertemukan antara BUMN yang dia memang ada program, dan kami yang istilahnya kenal lebih dulu. Kita mengenalkan teman-teman ini dengan BUMN, dengan pemerintah daerah, sehingga bisa berjalan. Sebelum data, kami juga bahasannya menantang ke teman-teman, berani minta bibit, harus siap menanam dan merawat. Karena kita juga belajar, terkadang orang pengen nanam, suka nanam tok baru gue ditinggal, orang dirawat. Padahal seperti filosofi peternak kambing, yang namanya hasil nanem itu yang ngasih tukul, ngasih gede, bisa ngumpan wedhus. Begitu juga nanam aren, atau aren ada manfaat, nanti gula aren, ada kolang kaling itu kan, bukan chopstick. Chopstick kok. Saya tidak pernah minum itu. Dari tadi saya kalau mendengarkan penjelasan dari Mas Maman, seolah-olah yang salah itu hanya masyarakat desa, Mas. Seolah-olah ya. Seolah-olah. Tapi pernah nggak sih dari teman-teman Serayu Network melihat lebih jauh, selain kalau itu kan secara umum masyarakat yang nggak
ngelihat langsung pasti udah tahu gitu. Menurut saya walaupun hanya gambaran-gambaran apa ya sederhananya saja. Ya. Pasti kalau sedimentasi di bawah ininya sumbernya ini dari Ya, atas, betul. penambahan hutan yang harusnya hutan jadi lahan pertanian gitu ya, kayak kentang atau tanaman-tanaman sayur. Pernah nggak sih selain itu yang diobservasi atau dicari tahu selain penambahan hutan dan penanaman pertanian dalam hal ini sayuran ya yang tidak ramah dengan daerah aliran sungai, ada nggak sih Mas? Ada apa itu? Aktivitas lain maksudnya yang mempengaruhi sedimentasi di Serayu, Ya. di Bendungan Merican. Kalau saya sendiri sih kembali ke ya bahwa asli saya itu dari Dusun Gunung Putih, Desa Pandansari. Saya asli di situ, jadi saya benar-benar merasakan kebun saya kena longsor. Saya sudah investasi banyak nanam pohon, nanam salak, nanam banyak hal lah. Investasi banyak di situ longsor gitu. Jadi saya sudah merasakan sendiri. Bapak saya memperbaiki kamar mandi, memperbaiki kandang kambing. Habis itu rumah saya retak, ya kan, ambles gitu kan. Dan saya juga merasakan sendiri bahwa yang pertama alam kita itu memang ada faktor alam yang menyebabkan itu. Itu secara alam ya. Wis kawanan lah. Kawanan. Alam ya kesan Gusti Iya. Allah gitu. Terus Iya, salah Gusti Allah gitu. Terus yang kedua, selain alam ya, saya kenapa kok saya bukannya menyalahkan masyarakat akibat aktivitas tentang masyarakat ya. Tetapi kenapa kita fokusnya ke masyarakat? Karena orang yang paling terdampak daripada kerusakan alam itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat kalau tidak diajak, tidak disentuh, tidak dicek untuk aktivitas yang menguatkan ekonomi dan menyadarkan lingkungan, kami kok khawatir ketika masyarakat itu tiba-tiba, wah, menyepelekan lah bahasanya, wah ini langsung penting nandur, sebenarnya ngerti-ngerti longsor. Tapi dengan kita beraktivitas di tengah masyarakat, maka kita punya kedekatan, minimal dua grup WA bareng neng desa A, B, C, D. Ana informasi apa nyong tembe langsung, Kang, iki kayak gini, sing ngomong Maman, ya insya Allah semoga dipercaya. Minimal itu. Karena yang paling terdampak itu bukan pimpinan kabupaten atau pimpinan pimpinan BUMN atau pimpinan apa, yang paling terdampak itu masyarakat itu, sehingga kita menyentuh masyarakat itu. Nah, di sisi lain kami tidak terlalu menonjolkan bagaimana cara kita melobi, mendekati, mungkin tanda kutip kami menjadi pembisik para BUMN maupun orang-orang di tataran pemerintah. Bagaimana kami memposisikan menjadi informan. Istilahnya kebijakan-kebijakan Anda harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Contoh, ini di masyarakat ini itu banyak sungai-sungai kecil yang banyak longsor. Mohonlah program-program seperti Bronjong diprioritaskan di situ. Ini MDPL 800 misalnya 600 sampai 900 iki diwehi kopine iki buah sing bisa wah iki kami nyampaikan ke pihak-pihak pemerintah yang memang menyalurkan bibit. Kami di belakang juga melakukan lobby-lobby itu yang istilahnya bagaimana tepat guna, tepat sasaran gitu. Baik nanti bermanfaat bagi ekonomi masyarakat juga lingkungan gitu. Begitu juga di perhutani, kami menganalisa bagaimana kok orang kok bisa Nanam. bukan hanya menanam, pohon itu dibuang rantingnya, disuntik mati pohonnya, pucuknya itu kebakar. Itu kok bisa orang berani, itu siapa di belakangnya gitu loh. Itu ada kejadian-kejadian di situ di Ya. Kan Ya ada itu, temuan loh teman-teman loh ya. Artinya itu sudah bukan barang yang ditutup-tutupi, itu fakta di lapangan di mana pohon-pohon pinus di atas Perhutani itu sebenarnya wilayah ininya siapa sih, tanggung jawabnya siapa sih? ya istilahnya kalau secara lahan itu kan punyanya pemerintah ya, Kementerian Kehutanan. Kalau Tapi secara pengelolaan, istilahnya pengelolaan itu kan kalau hutan-hutan itu kan hutan produksi terbatas, setahu saya itu kan yang ngelola kan perhutani. Kalau di daerah berarti Ya, perum perhutani. perhutani. Itu kan ada perum perhutani gitu. Perhutani. Iya. Ya. Mas Paman. Artinya kita juga berusaha untuk sebagai pegiat
pemberdayaan masyarakat itu tidak harus langsung menjustis bahwa ini salahnya, mohon maaf, salahnya BUMN, ini salahnya Pemda. Kita harus datang dulu, kenapa kok terjadi seperti ini? Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa bareng-bareng kita pikirkan? Karena kalau kita langsung, wah kayak yang ini, ya itu bisa jadi benar. Tetapi kita berusaha duduk bersama dulu, bukan berarti kita kompromi gitu loh. Karena energi kita akan habis, ujuk-ujuk kita ngomong, nah, ya sih, iya oke lah gitu. Kita juga akan seperti itu, tetapi kita coba untuk istilahnya mendengarkan, telinga ini untuk mendengarkan, kok terjadinya seperti ini. Misalnya ada yang salah, Pak, Bu, ketika itu keliru, atau misalnya mohon maaf dengan keawaman kami, bukannya lebih baik itu seperti ini gitu. Kita akan ketika, wah Mas, ketika nanti buka-bukaan, saya tahu Mas, yang jenengan sampaikan itu benar Mas, tetapi kami punya keterbatasan, punya ini. Gimana Mas kalau kita bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Kan kita kan ujung-ujungnya tujuannya bukan untuk saling menyalahkan toh. Kita ujung-ujungnya kan bagaimana? Wong sing urip nang ngisor nang dhuwur lemah kuwi ya aman, ngolet pangan ya gampang, ya kan? Itu kan tujuannya kan itu kan. Sebagai jenengan misalnya bermain di media, tujuannya kan mana yang viral terus kita angkat habis itu cuan, kan tidak hanya itu kan. Itu kan istilahnya sangat istilahnya kan sangat sepele lah, pragmatis sekali. Yang kita harapkan adalah bagaimana kita mampu menyajikan informasi, syukur-syukur mengkolaborasikan seperti podcast yang sebelumnya. Saya akan menegaskan juga dengan kata-kata masalah orang ternyata akan menjadi solusi di masalah orang yang lain. Saya masih menggunakan pendapat itu. Itu terbukti di mana hari ini Indonesia Power dengan sebanyak itu sedimentasi, dengan teman-teman di Panggisari itu butuh banyak tanah untuk dijadikan batu bata. Ketika kita utek wis kakek negatif, anane lah angel sedimen akeh sampah lah kan kita itu kayak proyek kan kita akan ngomong seperti itu. Tapi coba kita berpikir, ya memang itu susah kayak gitu. Tetapi bagaimana mensinergikan, buktinya jadi. Teman-teman bisa datang ke kelompok pegiatnya aja, namanya Pak Aziz, Pak Sarengat ya gitu. Saya tadinya juga agak kurang percaya, ini bener laporasi bisa bikin kayak gitu. Sudah digelontori banyak sedimen, ternyata yang dibikin sedikit. Ternyata setelah kami support ada dump truck, kita ada support juga ada mesin batu bata, nggak jadi-jadi Mas. Ternyata apa? Ternyata butuh rumah. Ternyata butuh rumah buat penempat mesin. Ternyata butuh listrik. Ternyata butuh tempat jemur. Setelah butuh jemur, tempat bakar. Makanya saya jadi hari ini saya ngerasa tidak boleh kita itu jumawa bahwa kita itu ini yang paling lingkungan banget, ini yang paling ini, bahwa ternyata jenengan kurban dikasih daging sapi apa daging kambing, kowe gen mikir lho bali gen tuku kompor, tuku minyak, tuku bumbu, bukan berarti kita ngomongin duit ya, tetapi bagaimana menolong masyarakat. Seandainya itu semua sudah dikumpliti dari A sampai Z, kowe nek mpolone uteke kowe norong dadi pun bubar gitu loh. Makanya setelah sekian perangkat aktivitas istilahnya detailing perangkat yang hubungannya dengan mesin alat, itu pun kita harus menginstal mindsetnya gitu. Install mindset. Iya, belum setelah mindsetnya jadi belum tentu itu jadi. Belum masih kurang apa lagi? Belum tentu dia dicemooh tanggane, dorong pas lagi berjuang orang dadi wis dimentai-mentai anak bojone. Lah apa aku wis bosen lah ora usah kene kaya balik sing biyen bae ora usah nganggo sedimen dan sebagainya. Itu terjadi di Batu Bata Panggisari. Juga terjadi di mana wong nandur kopi, mungkin wong nandur aren, semua terjadi. Bahkan kami yang pelihara kambing pun walaupun kami sudah ada contoh pun ya demikian, Mas. Artinya tujuan kita tidak melulu kita akan ngomongin tentang lingkungan, tetapi bagaimana ekonomi itu juga harus diajak hidup orang. Dan bisa. Yang paling penting, kelompok komunitas itu punya keterbatasan alat, keterbatasan dana. Bukan berarti nanti kita orientasinya pada mencari bantuan atau program, tetapi BUMN, pemerintah dan sebagainya, mereka yang punya
mungkin media akses, punya kebijakan, punya dana TJSL, bagaimana kita temukan dengan mereka. Nah ini ya kemarin kita lakukan dan sebelum-sebelumnya kita lakukan. Apakah itu setelah ditemukan langsung beres? Ya belum tentu tadi. Urusan bisa jadi mindset, urusan bisa jadi ada tunggangan kepentingan, urusan ini. Tetapi ini walaupun, loh mas, apakah yang ngono kok langsung sedimen masalah teratasi, masalah ini teratasi. Mohon maaf saudara, istilahnya apa yang terjadi hari ini sedimen sampai lebih dari 130-an juta, itu kan terjadi puluhan tahun. Kata tahun 88 sampai sekarang. Lah sudah kita baru ngomong berapa hari, kita akan bisa mengentaskan masalah. Ya harus perlahan ya Mas. Iya. Oke, nah beberapa hari lalu saya sempat bahas, saya lupa angkanya ya. Angka ini ya, tapi seingat saya persentasenya itu malah kalau kita bicara sungainya sampai sana ujung sana Cilacap kalau nggak salah, itu kan Sungai Serayu, tapi kan yang masuk ke Sungai Serayu kan ada macam-macam. Merawu contohnya, terus Lumajang, terus Kacangan orang masuk ya? Kacangan nggak masuk Serayu mas ya mas? Nggak masuk Bendungan? Nggak masuknya setelah Bendungan? Nanti ya masuknya dari Serayu juga. Nah justru malah yang banyak setahu saya, seingat saya itu dari Merawu yang cukup banyak menyumbang. Gini ya betul mas, ini pun yang istilahnya perlu masyarakat itu paham ya, bahwa tadi ya sebelum kita ngomong sungai ya, bahwa das itu bukan hanya sing pinggiran sungai, tetapi mbuh kuwi desa, gunung, bukit yang nanti sungainya, airnya itu masuk ke Sungai Serayu, itu namanya masuknya das Sungai Serayu. Oke ya, di pemerintah yang ngurusi istilahnya ngurusi das Sungai Serayu namanya ada BPDAS. BPDAS Serayu Opak Progo yang ngurusi Sungai Opak, Sungai Progo, Sungai Serayu. BPDAS. Yes, kuwi di searching lah. Terus kalau sungainya sing ngurusi sing duwe jenenge BBWSO. Nek BPDAS itu masuknya Kementerian Kehutanan, kalau BBWSO maksudnya ke PUPR. Itu kita clear dulu. Jadi aja ngasih salah paham. Wih, doas nanam aren nang pinggir sungai. Ya nek kayak ngono carane ya nek misale daerah ndur-ndur sing dibadar longsor orang mlebu das Serayu kok sidane. Hutan ora urusan das Serayu. Hutan pun nek longsor mlebune ya Serayu juga. Serayu ya. No, oke pertama itu. Terus yang kedua, saya pun dulu 2022 bahkan 2023 saya masih ngomong kayak gitu mas, Merawu. Iki Serayu seakan-akan saya akan mempertengahkan antara Merawu dan Serayu. Lah begitu saya mulai belajar, istilahnya kita sampaikan bahwa ada sungai besar yang bergabung di Serayu atas, di Seluhulu. Contohnya adalah Merawu yang dari Tuk Bimalukar, Serayu yang dari Tuk Bimalukar. Ada sungai Tulis yang nanti gabung di Serayu di itu Sigaluh ke sini, Lampu Singomerto, dan juga ada Merawu yang nanti gabungnya di Selomanik. Jenggawur Silomanik ini mas, Mburi Selomanik. Itu bisa dilihat bahwa sing paling budak kuwi sing Merawu. Dhuwure Merawu Selomanik kuwi ana tambang watu. Nah, tapi yang orang ngerti ya, maksudnya apakah kue menyumbang sedimen orang ngerti ya, tetapi tambang watu. Anaknya ngomong tambang watu. Soalnya nyong wingi pas gawe bangunan, nyong wingi golet watu meng anak, jadi nyong ngerti ya ngono. Dan nyong untuk golet watu neng ngono. Terus lah, tadi pertanyaannya mas, kita harus paham dulu tentang sungai-sungai itu. Yang faktanya dari Agustus 2024 sampai September 2025, Sungai Merawu itu penyumbang 2 juta meter kubik, kalau nggak salah ya, itu sedimen per 2 juta setahun. Lah Serayu itu sekitar 1,6 juta. Jadi benar mas. Lah makanya mas, kemarin kami berkegiatan di Telaga Menjer untuk seremoni kegiatan yang dari 37 kelompok yang kami kasih bibit, itu hampir 80% itu di das Merawunya mas. Saya pasang badan ketika ada yang tanya, mas ini kegiatannya nang Wonosobo kok? Saya ditanya, mas ini kegiatannya di kabupaten orang, kok malahan jenengan 80% pesertanya juga jangkana. Ya nyongnya objektif, yang tak gawa, yang tak diwe bibit, yang tak dorong,
juga bener-bener paling sing membutuhkan. paling rusak. Penyumbang paling. Dan misalnya yang ditakoni, lah Mas, kuwi sing diwehi keluargane jenengan apa tangga-tanggane jenengan apa? Ya nyuk memang asli wong kono. Ya sing tak ditakoni sing rusak anak Kang Tuhri Ndawuan, sing tak direkomendasi bibit, Ana Sugeng Karangtengah, Ana Kang Rohman Pandansari, Ana Pak Wanidi FPRB Pak Gentan Kayu Wares, Ana Pak Palal Gemingsir, ya wong-wong kono. Nama yang disebut ya. Ya, jadi istilahnya nyong yang ngomong iki Rika, nyong ora tentang Rika akon ngurusi sedimentasi bendungan, nyong njaluk Rika akon nandur siji, nggo Rika kuwi ben ekonomine luwih kuat. Sing keloro desane wis bola-bali longsor, apa anane andon donga. Lah nek Rika mbebit aren nandur kopi. Lah iki kan BUMN sing arep menehi, Kak. Ora ditambani. Beliau-beliaunya itu petani aktif semua itu. Jadi mereka itu ada. Jadi kami melihat orang itu punya passion yang beda-beda, Mas. Ini juga terkadang dalam orang-orang pergerakan atau orang-orang orang pergerakan terkadang tidak memahami bagaimana kita itu mengarahkan passion gitu, Mas. Bocah 6 senangnya gelut, Mike Tyson itu senangnya gelut, terus dia jadi petinju. Orang kan punya keahlian beda-beda. Ana wong senangnya musik, jadi pemusik kan. Lagi ana wong sing senangnya misalnya nandur, ya kan ya iso nandur. Ana sing wong senangnya tani, ngrumat ya tani, senangnya ngwedhus ya. Lah, dari hampir semua aktivitas tentang pertanian, peternakan dan aktivitas lingkungan yang mereka kenal dengan kami tanya kebutuhannya apa, disesuaikan dengan istilahnya jenius lokal atau satu keahlian, satu passion, yang kedua kebutuhan akan ekonomi tetapi yang membawa kebaikan lingkungan di situ. Jadi kami sampai sedetail itu, Mas. Mulane terkadang yo ngurusi sosial, ngurusi wong akeh kuwi yo ora ngaruhan, Mas, karena terkadang di tim kami pun kan nggak cuma satu, Mas. Ana sing misalnya senenge ngomongnya kasar, ngomongnya cemplang-cemplong kali kenyong. Ana misalnya ana sing ngomongnya halus. Bisa jadi sing ngomongnya halus akan dicap, oh kae wong Serayu Network kae sing ngomongnya kasar banget, kan bisa jadi kayak ngono. Atau sebaliknya, ana sing ngomongnya istilahnya wonge anu banget, jaim banget, baru gue nyong dicap, oh kae momen jaim banget lah. Maka dari itu budaya bagaimana kita tabayun, bagaimana kita sinergi bareng-bareng pelaku, itu istilahnya perlu kita asah, karena dengan sinergi apalagi kita menjawab isu lingkungan ya harus bareng, nggak bisa istilahnya segede ne Pemda, segede ne BUMN, kuwi urung karuan, apa maneh sing kecile Serayu Network paling bocah pira, modalnya semangat seperti gitu. Itu dia, Mas, yang sebenarnya ingin diminum dulu, Mas. ingin saya tanyakan lebih lanjut. Tapi terima kasih banyak kepada Tirta Kopi yang sudah menyediakan tempat, sudah sudi kami singgahi untuk ngobrol-ngobrol di MC Nomaden ini. Kita hari ini membahas lingkungan bersama Mas Maman. Buat teman-teman di Banjarnegara yang suka nongkrong dan suka ngopi, Tirta Kopi ada di depan KPU Banjarnegara ya. Depan KPU Banjarnegara buka 24 jam. 24 jam. Buka terus secara tutup. Ngesok kiamat lagi buka ya. Lagi buka, nggak sanggup, B. Ya kan orang ngerti nek kiamat ngesok. Nah, iya. Ini jadi Mas Maman banyune paling budak sing ndi? Budak kali iki. Banyak kali perahu ki. Ya, tapi ya gitu lah ya. Banyak varian kopinya juga ya. Banyak varian kopinya. Banyak varian kopinya dan ada snack-snacknya juga ya. Itu. Jadi follow Instagramnya Tirta Kopi. Tirta Kopi. Untuk info. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, Mas. Kadang sing gede burung karuan teyeng, Serayu Network yang kecil. Iya. Apa maning ya kan? Apakah bisa seperti itu? Menurut saya tetap bisa. Menurut saya, orang luar melihatnya ya, seluas itu kan. Iya, artinya gini, cepat bukan dalam arti hasil ujuk-ujuk segmentasinya iya. Tapi gerakannya lebih masif ketika dari Pemda sendiri itu lebih mendukung, menurut saya lebih mendukung artinya dari segi kebijakan. Kan kita nggak minta ngomong Pemda kon nanduri aren terus pinggiran Serayu, cukup buatlah administrasinya beres gitu ya. Administrasinya beres, kegiatan kita ini untuk mengurangi sedimentasi di Merican itu didukung dengan misal
ya perhutani lah ya, perhutani hutan-hutani balik namanya kayak hutan udah lahan pertanian, ya dadekna hutan mana ora sading pertanian. Jadi Mas gini Mas. Jadi kira-kira gitu nggak sih Mas? Jadi saya sendiri gini, pernah saya karena lahir dari komunitas peternak kambing, jadi orientasinya saya wedhus saja. Bagaimana kambing itu, domba itu susu wedhus, pupuk organik dan lain sebagainya lah urusan wedhus. Nah saat itu pembina kami sampaikan, kamu kalau bisa ya jangan hanya mikirin kambing saja, karena kambing itu kan hanya satu bagian dari aktivitas masyarakat gitu. Dari situ saya mulai berpikir bahwa bagaimana masing-masing komunitas itu mengambil peran, segenap masyarakat itu mengambil peran, bahkan kecilnya keluarga maupun individu itu mengambil peran. Peran tentang apa? Ini bukan tentang kepentingannya istilahnya Indonesia Power yang memiliki bendungan. Ini bukan masalahnya perhutani yang memiliki hutan. Ini bukan tentang pemerintah daerah yang mungkin memiliki kewajiban untuk Banjarnegara, ataupun mungkin bupati sekarang yang ingin dicintai, membuat karya, mungkin periode depan ingin dipilih lagi. Ini bukan tentang itu, tetapi tentang bagaimana sebagai individu itu memahami bahwa kami itu punya kepentingan di dalamnya, dan kepentingan yang paling intim itu saya mungkin merasa bahwa saya orang yang lahir dari Desa Gunung Putih Pandansari itu, saya punya kedekatan batin untuk bagaimana minimal kuburannya kakinya nyongkor kenang longsor gitu loh. Sesederhana gue. Karena bersiarah ya isana. Iya, maksudnya ramane nyong saya geneng kana, bingung nyong geneng kana, terus dulur-dulur nyong kana ya aman loh. Minimal kan itu. Ya kan nyong tuku kebon ning kana ya ora longsor gitu loh. Itu kan bahasa sederhana kan, kita ora usah ngomong terlalu tinggi tentang idealisme, tentang apa. Pertama gitu. Nanti juga dikembalikan orang-orang yang misalnya pinggir Sungai Merawu, pinggir Sungai Serayu, yang mereka memang urip nang kono, ya nyong ora kepengin konyol, ora nyong buang sampah ya ujuk-ujuk engko sampahe bebeli ning ana, terus atau sampah nang pinggir kebon-kebone ketutup sampai ke tanah, lama-lama longsor. Jadi setiap individu, setiap komunitas itu mengambil peran berdasarkan apa yang pikirannya itu dia dapatkan itu. Jadi orang yang namanya kebangkitan manusia itu hanya akan diperoleh ketika si manusia itu mampu berpikir tentang apa yang terjadi hari ini dengan apa yang akan terjadi di masa depan, yang kaitannya apa yang kita lakukan itu akan berkaitan, yang menjadikan sebab akibat, yang nanti orang ketemu awak kayak ketemu anak, ibaratnya kayak gitu. Tuh, orang ketemu anak, awak ya, orang awak, anak putu, betul itu lah. Nah, kami berusaha berbicara itu kepada para masyarakat, komunitas dengan bahasa mereka. Sederhananya, saya nggak pernah ngomonginnya sedimentasi longsor karo peternak. Yang sederhananya ngomong ini, Kang, Rika, kepengen wedusi akeh, nandur anggar misalnya karo wong daerah Wanayasa, Pagentan, Pejawaran, ini ngomongnya nandur kebek, nandur wilada, nandur kaliandra, nandur indigo vera. Wit sing pinggir tandur nang pinggiran salak. Engko Rika salake agi langka, setetek apa murah, godhongane igen akeh nggo ngarit wedhuse kena dedol. Nang atine nyong wis berpikir panjang bahwa nek mereka akan nandur kebek, wilada, kaliandra, kuwi minimal nggo seret-seret lemah. Tetapi bahasa kita ke sana, kuwi tentang bahasa bagaimana ora usah ngomong nang lingkungan, sing penting duit kena nggo tuku beras, duit kena nggo nyekolah anak-anak. Berarti kita akan ngomong yang ngono. Tapi kalau saya ngomongnya sama Pak Lurah beda. Nek Lurah kan mesti cerdas. Rika dadi lurah semene tahun, orang karuan Rika bangun omah tukune lemah ngesuk ngomben ora ana jaminan, ora kenang longsor, ora kenang retak. Siki tanduri aren, tanduri iki ora usah modal, kae nang nggon kae ana bisa ana tanduran aren gratis, mepil Kang, Rika ayo bareng-bareng. Ya ngomong kan kayak ngono. Jadi begitu juga misalnya komunitas bonsai yang maune neteli nang ana nyong ngomong, Kang, Rika jajal. Mayu mulai budidaya, kayak ngene budidaya. Kalau sekarang sudah banyak. Ya enggak semua, tapi kan ada. Ada ya. Orang anak siki soal diteteli, bukan karena sadar juga, mungkin karena senteng diteteli juga. Bukan karena sadar.
Sing dicatat itu Ya kowe geleyane kan nggak ngono ya. Ya di budidaya seperti itu. Bahkan kami yang seremoni kemarin di Wonosobo, itu kita pakai tanaman sancang, tanaman fikus-fikus itu juga pembudidayaan teman-teman komunitas bonsai. Area Tapen kemarin gitu. Artinya gini Mas, jadi kalau misalnya kita bicara ngomong pemerintah daerah, kita ngomong BUMN, kuwi wis kewajibane. Kuwi wis kewajibane. Wis urusane pemerintah lah nek sarane nyong. Tetapi urusan kita itu bagaimana sing hanya pendekatannya itu tidak hanya formalitas, tapi kita dari hati-hati ngomong karo tukang ngarit, ngomong karo apa. Sing kita itu aktivitasnya ora berkaitan karo jam kerja jam 8 tekan jam 4 bar gue jawabannya mohon maaf nanti kembali lagi di jam kerja ini sudah tidak urusannya tupoksi saya ya lho. Kadang misalnya ngomong kayak ngono lho ujar-ujarin nyong iki tupoksi ini nyong apa ya kan. Nah makanya bukan bener ujung-ujungnya kan tak pangguran apa yang dua ide Pemda dan yang lain-lainnya pahale Sabtu Minggu justru malah gitu. Sabtu Minggu orang libur. Sabtu Minggu orang libur. Ya semua apa namanya layanan publik kayak gue ya. Jadi misalnya harus ngurus KTP, misal jenengan ya. Sabtu Minggu masa tutup kantornya kan. Kayaknya apa Mas apa sing iya kerja Senin ngasih Setu apa ngasih. Karep ngurus apa maring Pemda bisanya ngenteni prei apa ini prei ya tanggal prei dong ya tanggal apa gue kalau sih saya akan ngomong sesuatu yang sudah saya lakukan. Karena wedhus lara, wedhus mati, wedhus mendem, gue kan orang mesti neng garis itu. Orang jangan gitu kan. Makanya apa yang saya lakukan? Dokter hewan, apa itu tak masukkan ke grup WA. Lah kan kita nggak bisa masukkan Bapak Ibu Pemda ke grup WA. Artinya gini loh, terkadang saat kita belum bisa mencapai sesuatu yang ideal atau idealisme yang kita inginkan, minimal kita memberi contoh satu yang konkret yang itu sudah bisa kita lakukan. Di komunitas kami peternak Bima Lukar itu kita di situ sudah sinergi di mana 24 jam itu ada konsultasi ternak kambing dan sebagainya. Di situ sudah ada dokter hewan, ada petugas-petugas ini yang istilahnya minimal kita bisa mengakses itu. Dan merekanya juga berkenan gitu ya. untuk kalau tadi bicara masalah ide, saya kok punya ide yang kepengen saya sampaikan juga ke teman-teman ya. Jadi siap. Ini mohon nanti didorong juga ke teman-teman. Nanti kita pilih. Saya Network juga kolaborasi. Jadi gini Mas, apapun tentang idealisme atau tataran ideal yang kita tuju, itu kan tidak hanya maksudnya akan lebih mudah direalisasikan itu ketika sudah ada yang terwujud. Maka dari itu Serayu Network dengan kampanye ternak kambing, pemberdayaan, pemanfaatan sedimentasi itu kan bikin kampung ilmu. Di mana satu kampung ilmu itu ada pembibitan tanaman, ada ternak kambing dan domba, ada produksi pakan, ada produksi pupuk. Sehingga bukan gimmick, bukan klaim yang kita lakukan, tetapi kita walaupun kita mungkin tidak semaster apa di situ, kita sudah ada sesuatu yang sudah kita lakukan. Seperti pupuk, 1 bulan kita sudah bisa jual sekitar 500 kantong. Pembibitan aren kami sudah bisa bibit hampir sekitar 70.000 bibit aren. Sekitar 70.000 aren. Artinya di pembibitan, di pupuk, ternak kambing, domba, pakan ternak, 1 bulan kita bisa jual silase hampir 10 ton. Walaupun untungnya 100 perak atau 150 perak per bulan, per kilo. 1 bulannya 10 ton. Saya merasa sebuah kebanggaan ketika bukan tentang uangnya kecil banget Mas. Istilahnya pupuk per kantong bisa untung per kantong cuma 2.000 perak. Silase pakan ternak keuntungannya mungkin 100 perak sampai 250 perak per kilo. Per 10 ton misalnya gitu. Itu kecil banget Mas untuk tataran bisnis Mas. Tetapi kami merasa bangga karena kami bisa melakukan satu usaha dan itu real yang sebelumnya belum dilakukan atau belum ada di Banjarnegara seperti itu. Maksudnya secara masif dan secara terintegrasi seperti itu. Terintegrasi lah. Real. Dari situ kami membuat contoh bahkan ke teman-teman.
kita lakukan ini saat nanti ada orang datang cerita apa yang kita katakan itu sesuatu yang kita lakukan itu dan bisa diduplikasi oleh petani neng desa, neng kelompok, neng apa namanya neng individu kandang pribadi. Setelah kami lakukan, terus Pak Imam Prasetyo sampaikan, nah kalau Anda bisa lakukan, harusnya kelompok-kelompok tani atau misalnya masyarakat binaan Anda itu juga harus melakukan. Nah kalau melakukan kan butuh alat Pak, butuh chopper Pak, butuh ini, yaitu urusan saya itu. Sehingga kami sounding saat itu dengan Geodipa. Geodipa memberikan tahun 2024 kalau nggak salah ya, 2024 itu kami punya program dengan Geodipa. Itu sebagian kami taruh di Jengkol, Desa Jengkol, Kecamatan Garung Wonosobo, sebagian di Pegundungan Pejawaran, sebagian di Desa Sumberjo Batur, terus yang lain itu ada di Serayu Network, dan yang lain lagi tersebar di sekitar 16 desa di Banjarnegara. Artinya, modal sosial kelompok masyarakat itu akan bisa scale up, itu ketika mereka yang sudah ada keahlian, mereka sudah melakukan kerja-kerja baik, kerja real, itu akan ketemu dengan pemilik modal atau dana atau program sehingga itu bisa jalan. Itu pun belum tentu karena tadi ada kendala mindset, ada kendala yang lain gitu. Tapi setidaknya kami sudah berusaha untuk membuat contoh, untuk mempertemukan atau memfasilitasi pertemuannya antar kelompok dengan BUMN dan pemerintah sehingga di situ bisa jalan. Kayak tadi pagi ada orang ke rumah bawa alpukat besar ke rumah saya. Mas, alpukatnya sudah berbuah. Ya tak bayar ya, nggak mau Mas. Jenengan juga sudah bisa merasakan selain kopi sudah jalan di desa saya, ini alpukat sudah mulai berbuah. Istilahnya, lah terus yang disebut real gue apa sih? Kudu kepriwe sih? Emangnya ini pemerintah apa? Kayaknya sing duit miliaran apa kan? Kecil lah, wong tekan mengumah atau wong BA, Mas wedhuse manak, Mas durene nyong mien sing diakses sekang jenengan wis wow itu kan. Dan kan tidak semua harus kita wedhuskan. Akon seneng wedhus kabeh atau tidak semua harus arenkan atau tidak semua itu harus dikopikan atau tidak semua itu harus diberinginkan, kan enggak? Ya kita sesuaikan dengan itu. Lah tadi masukan apa yang perlu? Saya pingin banget itu memberikan masukan kepada pemerintah. Pemerintah ya, pemerintah daerah terutama di Banjarnegara ya. Bentar Mas, ini Waduh. pesan-pesan dianu soalnya. Iya ya, situ ya. Ini soalnya. Udah. Ini gas. Gimana Mas pesan-pesan buat teman-teman di pemerintah daerah biar Sungai Serayu ini tetap lestari? Ya lebih luas dari itu ya. Jadi tadi ya itu usaha yang sudah berusaha kami lakukan yaitu memberikan satu contoh tentang pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi di kampung ilmu yang hari ini sudah dicontoh di Desa Seret Madukara. Ya kita juga dicontoh juga di Desa Jengkol Wonosobo, Kecamatan Garung. Kita juga mendorong tentang ruh kampung ilmu itu terjadi di Pegundungan Pejawaran. Yang ini kita juga mendorong di Sumberjo Batur. Ya walaupun belum efektif juga, tapi ide-ide itu kita hembuskan. Lah harapannya program-program ini dilakukan juga oleh pemerintah daerah dengan contoh seperti ini. Kenapa belum melakukannya Mas pemerintah? Ya sih sebenarnya sudah banyak program itu sudah melakukan ya. Sudah melakukan, mungkin ini saya mungkin kurang informasi ya. Tetapi bagaimana contoh kayak gini? Masa sekelas Waman saya kurang informasi. Saya istilahnya berimajinasi kayak gini Mas. Ada namanya dinas yang ngurusi ngerti tentang masyarakat miskin. Jadi desa kue yang paling miskin, wongnya paling miskin kue endi? Satu wong paling miskin. Terus yang kedua, badan yang nengkono ngurusi tentang paling rawan bencana, paling akeh bencana. Ini idenya Mas Maman, pemerintah minimal punya ini nih gitu. Ya nanti didengarkan dulu. Badan apa? Ini badan-badan itu udah ada. Ya ini dengerin di dulu ya. Maksudnya satu. Dinsos. Coba tentang sing ngurusi sing paling wong-wong nang desa kue sing paling miskin datane nang ndi. Terus nang kono sing paling rawan bencana kue ndi. Terus sing nang kono sing stuntinge paling dhuwur
Endi? Ah ya, Oh, dinas kesehatan. Kesehatan juga lah. dinas kesehatan. Terus ya, terus sing tentang sing Dispermades ya, tentang masalah desa, tentang misalnya apa kuwi nang endi ngono kan. Lah, terus dari situ itu di Elektribilitasnya paling gede sing dia ora. bukan pemilih sing paling suaranya paling luar ya. Bukan. Tetapi dari situ nanti kan misalnya akan ketemu, oh iki ternyata anak dari itu kan desa dan kelurahan di Banjarnegara itu kan ada 270-an. Nah dari situ cobalah diambil 5 yang teratas. Sing nang kono kuwi sing paling longsor, Paling miskin. paling miskin, paling akeh bocah stunting. Terus sing paling akeh Apa itu tadi ya? ya wis pokoknya paling longsor, paling miskin, paling akeh wong miskin ya mau ya, terus paling akeh stunting. Lah dari situ dari 5 itu bagaimana itu dibuat percontohan kegiatan. Oh, sing paling longsor berarti delai prioritas, ibaratnya kepala desane, kepala dusune, masyarakate, kasarane disosialisasikan untuk nanam pohon, nanam ini. Oh, stuntingnya kepriwe carane, anak wedhus perah, anak apa, susunya diolah, bagaimana nggo vitamin. Oh, ternyata nang kene sing paling longsor mau paling miskin, bagaimana sing mungkin bantuan sosial dikasih. Oh, iki anu seneng ngingu ayam, ya ayam, sing ngingu wedhus, iso dadi fokus nasi itu. Nah, dari situ coba 2 tahun, 5 tahun itu dilakukan itu nanti ada perubahan apa seperti itu. Jadi istilahnya ditolong yang istilahnya paling memang di situ memang paling prioritas untuk ditolong. Kan secara data sebenarnya mereka harusnya ada ya. Secara Ya, data mana yang paling miskin gitu. Yang kita pertanyakan adalah bagaimana kolaborasi antar instansi. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, ketika itu sudah berjalan, maka kolaborasi dengan komunitas. Ketika ngomong nang wedhus, ya sounding karo komunitas wedhus. Ono kono ternyata akeh perengan-perengan sing akeh susah dijamah, nang kono akeh tanaman kaliandra. Tandurilah kaliandra, tanaman bunga, tanaman-tanaman kayak sing apa namanya akar-akaran yang kuat tapi ada bunganya, mungkin diwehi lebah, klanceng apa tawon, nang kono ngenu tawon. Oh, nang kono suka tentang ikan, diwehi ikan. Artinya bagaimana pemerintah mendiagnosa tentang penyakit atau masalah tentang kesehatan, tentang sosial, tentang lingkungan itu sampai presisi. Nah, setelah presisinya itu disondingkan para master. Master di sini adalah champion atau pegiat yang memang di situ sudah teruji validitas, memang misalnya ahli ngagot, ahli kambing, ahli apa namanya lebah, mungkin ahli budidaya cacing, ahli durian, ahli alpukat. Nah di situ disuruh mendampingi. Jadi pendamping desa khusus tentang alpukat itu bukan hanya sarjana titel atau terkenal di media ngomongin tentang alpukat atau ngomongin cecek apa singkong apa gedang, bukan. Tetapi dia fakultas ahli nih. Ngomongin memang dia memang sakti di bidangnya gitu. Orang-orang sakti yang memang bukan hanya sekedar mungkin pendidikan formal, tetapi memang dia sakti secara praktek lapangannya. Jadi menjadi guru di desa itu. Lah itulah sebenarnya bangunan ruh kampung ilmu. Bagaimana kampung ilmu itu adalah bagaimana pemerintah, masyarakat, segenap lapisan lembaga itu berkolaborasi, saling menuntun untuk sebuah kemajuan tentang kerangka berpikir, tentang bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang nantinya akan memajukan tentang cara berpikir maupun nanti tentang perekonomian, kesehatan seperti itu. Itu kolaborasinya itu yang menurut Mas Manan belum ada. Ya, itu baru kolaborasi sama Seru Network juga ya. Itu salah satu bentuk gitu. Sorry, orang dijawab orang apa Mas. Ini karena Azan mungkin kami jeda dulu ya. Jeda dulu. Kita hampir 1 jam lebih, kurang lebih 1 jam ngobrolin aktivitas Rayu Network gitu ya. Mulai dari
pembibitan kampung ilmu di daerah Indonesia Power sana di mana? Merican. Rican. Terus Kolaborasi juga sama teman-teman di Wonosobo, menanam bibit di daerah aliran Sungai Serayu sampai di beberapa malah di Wonosobo juga ya. Iya. Wonosobo, tapi lebih banyak di daerah Banjarnegara. Ya, 37 itu yang Wonosobo itu 6, yang 31 itu Banjarnegara, dan hampir semua ya mungkin 80% dari Banjarnegara itu Merawu. Oke. Iya. Siap. Nah, kalau kita ngomongin aktivitasnya Serayu Network, nggak usah dibicarain, nggak usah digembar-gemborkan, orang sudah tahu banyak lah. Tapi sebenarnya yang ingin jadi pantau juga apa? Maksudnya pantau juga ada di Instagram, aktivitasnya di-update di situ semua. Nah, sebenarnya yang saya lebih penasaran juga dan belum saya tahu banyak adalah pengalamannya Mas Maman selain ketika bergerak bersama dengan Serayu Network dan warga-warga daerah dan sungai, itu sebenarnya apa ya, lebih ke peran ini tanpa bermaksud mengadu domba atau gontok-gontokan berbeda-beda, enggak, tapi ini salah satu media saya untuk tabayun, gitu ya, betul ya? Untuk tabayun kayak misal kayak kemarin kita ketemu dengan Bu Herina misal, terus ketemu dari anak-anak sekber misal, gitu ya. Gimana nih dari pandangannya? Saya kan tabayun dapat pandangan dari sudut pandang. Nah, gitu. Kalau dari saya Network, saya yakin itu kegiatan sudah berjalan dan termasuk di kampung ilmu yang sudah memberikan banyak hal lah ya di daerah Sungai. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Mas Maman sendiri adalah gimana sih peranan teman-teman dari Pemda, karena tadi sempat disinggung Mas Maman malah memberikan saran, artinya kalau saya nangkapnya Pemda secara ekstrim lah ya, Pemda belum berperan apa-apa. Gitu. Tapi kasarannya gitu ya, mungkin sudah berperan, tapi kalau saya nangkapnya kasarannya seperti itu. Tapi kalau Mas Maman sendiri yang dirasakan di lapangan seperti apa? Ya, kalau yang saya rasakan Pemda itu juga sudah berkolaborasi dengan Serayu Network. Contoh, saat dulu awal bikin kampung ilmu Serayu Network, itu alat-alat berat itu dipinjam dari Pemda. Artinya saya merasakan betul saat itu tentang pergerakan yang dicontohkan Pak Imam, tentang bagaimana mengkolaborasikan segenap aktivis lingkungan, pegiat lingkungan ya, misalnya pegiat lingkungan, kelompok ternak, kelompok komunitas yang lain, ada BUMN dan Pemda itu bareng-bareng. Nah, salah satu yang dicontohkan adalah Indonesia Power dalam hal membangun kampung ilmu itu menyediakan lahan dan seperangkat bangunan dan percontohan yang memang kita rekomendasikan. Jadi ada kandang kambing, pembibitan tanaman, ada pengolahan pupuk, itu kita rekomendasikan. Nah, setelah rekomendasi, mereka ACC, mereka istilahnya duitin, modalin, bikin satu perangkat itu. Nah, nggak bakalan mampu untuk membuat semua gede kayak gitu kok Indonesia Power sendiri. Saat itu Pak Imam telepon Sekda, terus alat berat itu disupport untuk meratakan. Nah, itu sebuah contoh di mana kolaborasi, bahasanya Pak Imam saat itu memberikan contoh seperti ini. Kayaknya di podcast sebelumnya udah pernah saya jelasin belum ya tentang cerita beruk, kuda, dan monyet, beruk dan kuda. Belum ya? Beruk itu jenis monyet, tetapi yang spesialis untuk manjat kelapa. Jadi gini. Beruk, kuda. Ini menurut saya dongengan guyonan. Tetapi kalau sudah dengar cerita ini, kita langsung dapat. Jadi gini, saya menyampaikan saat itu gini, kuda, monyet, dan beruk lah gitu. Jadi saat kita diposisikan diri untuk petik kelapa, terkadang kita hanya berpikir tentang kuda yang gagah, gede, kuat, sangar kan kayak gitu. Lah, tetapi lebih pintar monyet. Menek kelapa kan walaupun kuda itu gagah, pintar, gagah, gede, kuat, tapi orang bakalan pintar menek. Tetapi begitu menek kelapa, si monyet gue bingung, gelem malah kok bingung, tengok kan kayak gitu.
kalaupun bisa ambil kelapa, belum tentu dia bisa milih mana yang tua, mana yang muda. Malah sing debat gelem belulu kayak di balamna sing perintah. Tetapi nek beruk dia memang spesialis, dia itu bisa panjat dan bisa Milih. Nah, itulah paribasan atau dalam pemberdayaan masyarakat. Kita saat mencari champion, mendorong, memberi bantuan, memberi program, itu carilah beruk untuk bisa beruk dalam bidang ternak wedhus, dalam bidang kopi mungkin, dalam bidang ikan, dalam bidang kerajinan dan sebagainya. Jadi bagaimana para komunitas yang sudah ahli tapi dengan penuh keterbatasan itu ketemu dengan orang yang memiliki modal, akses, sehingga di sini bisa kolaborasi, bisa banter gitu. Nah, ini milih orang dulu. Nah, setelah dapat orang dan komunitas, ketika terdapat satu keterbatasan cara Pak Imam ini, maka bagaimana saweran Indonesia Power saat itu support lahan dan CSR-nya untuk segenap pembangunan itu. Pemda dengan alat berat. Terus juga saat itu ada juga dari BPDAS, Kementerian KLHK saat itu support bibitnya. Terus ada juga dari Bank Indonesia, kita rekomendasikan dulu ke MBS Wanayasa, Muhammadiyah Boarding School di Wanayasa, karena saat itu dia punya program hanya untuk pesantren. Nah, kita rekomendasikan. Artinya sebelum kita menjawab tentang bagaimana kontribusi Pemda dan kolaborasi dengan Serayu Network, saya pertama akan ngomong itu, bagaimana kolaborasi antar lintas sektor dan memilih para champion atau memilih komunitas yang nantinya ketika diinjek tentang program, tentang alat, itu akan berpeluang lebih kuat dan bermanfaat. Itu dulu. Berkelanjutan maksudnya. Berkelanjutan. Ya, sehingga satu pilot project itu ketika jadi, maka akan diduplikasi, akan dicontoh. Relate dengan apa yang saya sampaikan dengan tadi rekomendasi desa yang termiskin, misalnya terlongsor dan sebagainya. Ya, harapannya konsep itu mampu dilakukan oleh segenap pemerintah maupun komunitas. Yang itu belum dilakukan. Ya, bisa jadi sudah, tetapi belum maksimal lah ya. Kolaborasinya belum sekuat itu gitu kan. Contoh misalnya kita akan ngomongin kopi satu dulu. Desa yang sudah jadi, nanti desa yang lain jadi binaannya terus. Kita akan ngomong aren, kita akan ngomongin singkong, kita akan ngomongin mungkin kapulaga, terus kayak gitu. Sehingga ya nola. Tercipta ya. Iya, begitu juga apa yang kami lakukan dengan istilahnya kampung ilmu yang lain yang kami rasakan. Di Sumberjo itu ada sekitar 12 hektar lahan yang belum tersertifikat. Itu juga kita kolaborasi dengan Pemda untuk di situ nanti jadi percontohan. Itu kita intens dengan Pemda bagaimana lahan itu hari ini bisa dimiliki sertifikat untuk yayasan, terus Pemda dan desa itu. Nah, kalau menurut saya berpikir positif saja ya, karena bisa jadi kita yang di komunitas atau kita yang ada di spesifik misalnya komunitas tertentu kambing dan sebagainya, karena kita belum kenal sehingga kita belum bisa menjadi pembisik atau mampu merekomendasikan. Tapi setelah kita kenal, kita tahu dan paham tentang masalah yang sama. Contoh, masalahnya misalnya di desa ini longsor karena memang kontur tanahnya longsor. Nah, itu kan agak susah ya. Itu harus bangunan fisik, misalnya ada dam penahan, ada bronjong dan sebagainya. Tapi misalnya, ini longsor karena kurangnya vegetasi. Ketika misalnya pemerintah itu juga menganalisinya masalahnya adalah kurangnya vegetasi, komunitas juga kan ketemu. Sehingga tidak ada alasan ketika kita meminta bibit atau merekomendasikan itu tidak dilakukan. Nah, bagaimana bagaimana ketemu gue kan kita harus komunikasi. Nah, kalau kita nggak pernah komunikasi, nggak saling kenal ini gitu. Tapi misalnya istilahnya wes genah-genah ngerti masalahnya sama kok ngasih ora di lakoni kan. Lah iki lah sing istilahnya perlu kita kritisi kayak gitu. Pernah ada? Ya lupa lah ya. Iya. Ya gitu. Gini Mas.
apakah punya peran? Ada, gitu ya, ada. Ada lah, pasti ada. Nah, tadi kan yang saya dengar dari Mas Maman, perannya adalah peran kasarannya ya, ini bicara kasarannya ya, seolah-olah saya antipati terhadap pemerintah, sebenarnya nggak juga gitu. Oh itu beda mas. Jadi gini, dulu saat saya kuliah, saya itu berpikir dulu saya pas zaman kuliah ya memang Kritis lah ya. ya Kritis lah. Nah, gini mas, gini. Mantan ke kiri-kirian. Sebelum jangan lanjut ya. Dan pas kuliah bikin kidal. Bikin kidal. Sikit serang kidal, waduh. Orang. Enggak. Arahnya bukan itu, tapi gini. Yang saya dengar dari Mas Maman tadi adalah kalau saya menangkapnya adalah ini langkah apa ya, cara wong lara ngobati. Nah, langkah pencegahannya. Nah, langkah ben ora lara kepriwe, ben ora lara maning atau Ben ora lara maning ya. ben ora lara maning dan ben sing iki lagi obat ora tambah parah. Nah, karena terkadang ana wong lara misal semakin ngombe obat kayak misal wong kenang diabetes ngombe obat terus malah ginjalnya rusak karena ngombe obat terus. Nah, ini langkah sing diambil Pemerintah tuh udah searah itu belum gitu. pemerintah, entah itu pemerintah daerah ataupun pemerintah itu, karena kemarin sempat ketemu dengan pemerintah di pusat juga ya Mas Maman ya. Itu ada nggak sih Mas Maman mendengar diskusi-diskusi dari petinggi-petinggi negara kita Yang terhormat gitu ya, mencegah, artinya iki wis anak contone rusak ngene ndendeni setengah mati tekan iki beurung rampung. kan bakal butuh waktu yang sangat panjang gitu ya untuk menyehatkan kembali. Ben ora terjadi maning, kepriwe carane? Melalui kebijakan tentunya mereka kan, saya nggak berharap apa-apa, buatlah kebijakan yang benar, eksekusi dengan baik. Wis ada nggak sih Mas Maman mendengar itu kayak misal pencegahan ya sing siki utane psikiatri ya aja kasih disuntik lah minimal, priwe carane ya. Priwe carane ben kasih suntik. Gawe misal hukumnya. Nah, misal gitu. Iya. Kalau kemarin yang saya ikuti sih memang sudah ada arah ke situ. Artinya gini mas, apa yang terjadi di isu Dasrayu tentang sedimentasi, longsor ini kan kompleks banget. Artinya ini sudah terjadi dari hulu hilir. Dari hulu ada perambahan hutan. Di bawahnya area-area Merawu itu memang konturnya memang mudah longsor. Berarti saya sepakat itu. Di atasnya lagi ada pertanian yang tidak ramah lingkungan. Terus masyarakat juga pembuang sampah sembarangan. Terus bawahnya mungkin ada penambangan batu dan sebagainya, pasir yang mungkin juga ada kontribusi tentang menambahnya kerusakan seperti itu. Sedimen sudah sampai 130-an juta. Artinya ini tidak bisa disampaikan bahwa oke solusinya apa, satu solusi bisa untuk Palu Gada. Tidak bisa. Makanya salah satu apa yang kita lakukan adalah memberi contoh yang kami bisa, mengajak komunitas memberi contoh dan memberikan penyadaran, menjadikan kepada masyarakat untuk mengambil peran. Lah terus yang paling sakti itu apa? Poinnya adalah bagaimana isu Dasrayu itu jadi PSN. Proyek strategis nasional. Iya, nasional menarik itu. Menarik. Dasrayu gitu. Iya. Proyek strategis nasional ya. Karena ketika misalnya teman-teman misalnya oh ini misalnya dari Indonesia Power ngasih ini, lah nek misalnya Dasrayu dengan sekian kilometer paling dibagi bebet aren pirang atus, kopi pirang puluh misalnya yang kena ya itu kan namanya program sasetan. Program sasetan. Nah, kita memang perlu sing udu saset. Kita perlu sing mandan glondongan. Mungkin itu kan. Anggaran sing mungkin was-was. Mungkin sing gede-gede itu terlalu was-was itu maksudnya masuk ke Dasrayu gitu was kan. itu mencuci, was itu mencuci juga. Maksudnya wasis mari ngendi. Ya, artinya Ya itu di sini kan di Banjarnegara itu kan kita ada Dasrayu. benar. Dasrayu itu mengalir dari hulu sampai ke hilir. Bendungannya ada di Banjar. Salah satu hilirnya itu Purbalingga. Terus Cilacap. Banyumas sampai Cilacap. Di Cilacap ada ketemu laut, ada biota laut, pertemuan air tawar dan air laut. Di situ ada namanya ikan-ikan yang mungkin endemik. Hidup di Jangan lupa di
Banyumas itu ada makam leluhurnya presiden kita. Kalau sini terjadi apa-apa terdampak sana, jadi menurut saya ini masuk rekomendasi SM proyek strategis nasional sehingga Mas Subianto dengarkan apa kata Mas Pak Purbaya. Pak Purbaya. Baik. Nah, penyerapan dananya sangat banyak. lah sehingga nanti istilahnya bagaimana tadi bukan hanya tentang kebencanaan, tapi tentang pemberdayaan masyarakat, tentang tujuan, tentang pertanian, tentang ketahanan pangan. Benar. Dan misalnya irigasi, ya. irigasinya mati karena bendungannya 100%, mau bagaimana nasib para sawah? Bagaimana ketahanan pangan? Iya, bagaimana ketahanan energi, tentang listrik, bagaimana tentang pengentasan stunting, bagaimana meningkatkan ekonomi lah. Orang salah nih gitu. Ya, Makanya makanya semua itu programnya. iya, maka dari Pusat itu. juga. Kalau dari pertanyaan, apa sih Mas? Lah ketika menjadi proyek strategis nasional, mungkin kan bicaranya nggak sasetan ratusan juta, semiliar, rong miliar, dan kan bagaimana triliun itu digelontorkan untuk masyarakat Dasrayu yang 5 kabupaten itu, kayak Tapi gitu. kayaknya ada kok proyek strategis nasional kok di yang Itu namanya objek vital nasional. Oh, itu objek vital nasional ya. Tapi ini apa? Pariwisata ya. Waduh, sorry nyok ngomong apa kalian? Iya. Sing masuk proyek strategis nasional, iki operasi nih Mas, objek vital, operasi nih proyek strategis nasional. Ada ya? Yang katanya, saya belum tahu nih, ini benar apa enggaknya akan melakukan perluasan wilayah. Ya, artinya memang kita menyuarakan sebagai masyarakat menyuarakan. Mungkin suara kita nggak didengar, kita sampaikan ke pemerintah. Pemerintah juga akan mempelajari data laporan yang dari masyarakat, sehingga pemerintah daerah akan menyuarakan ke kementerian. Kementerian nanti bisa didengar oleh pimpinan tertinggi negara, sehingga nanti akan dapat prioritas seperti itu. Ada solusi lah. Iya. Apa namanya beneran didengar. Ya. Oh, kadang Banjarnegara memanggil dok tapi tidak diangkat. Ya. Tentunya Jadi kalau ngapa kami enggak? sendiri usaha untuk menyuarakan proyek strategis nasional tentang bagaimana merekomendasi program-program ini ke pemerintah daerah ataupun ke kementerian, kita terus melakukan. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu adalah menyiapkan SDM. Benar. Sehingga ketika memang nanti sudah berjalan proyek nasional itu misalnya, oh ini Tidak perlu insinyur dari asing. oh ini nanti istilahnya di bibir sungai sepadan seperti ini, nanti di masyarakat yang longsor seperti ini. Jadi kita sudah tidak mencari lagi, oh siapa sehingga terjadi bocor-bocor. Yang kita lakukan adalah, oh desa sana yang longsor si A si B ada championnya. Oh di desa yang dekat hutan ada ini. Selama ini Mas Maman kan udah maksudnya terlibat segala macam lah. Itu memang sebenarnya SDM kita itu ini nggak sih, maksudnya Mampu nggak? mampu kok gitu sebenarnya gitu. Mampu kan ya? Mampu untuk hal-hal tertentu, untuk misalnya jiwa militansi tentang kayak gerakan penanaman pohon, bersih-bersih, Sebenarnya sosial daerah kita, orang-orang pegunungan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Yang memang salah satu yang menurut saya kurang itu adalah bagaimana men-scale up kantong-kantong percontohan kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Jadi contoh misalnya Buat pilot project ya? misalnya peternak kambing yang selama ini 3 ekor, 5 ekor, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang 20 ekor, 50 ekor misalnya sudah Ini banyak. misalnya itu udah 37 desa yang sudah berkolaborasi dengan teman-teman saat kegiatan yang Iya. hari ini itu kan sebenarnya udah cukup kuat untuk menjadi sebuah percontohan kan gitu. Ya itu yang 37 itu yang kemarin ya, yang selama kita berjalan 3,5 tahun ini lebih daripada itu Mas, Iya, sudah ada lebih. 70 Berarti buah. kan scale-nya udah oke banget Ya untuk kami tidak berani mengklaim karena itu nanti jatuhnya klaim ya. tapi maksudnya gini Mas Maman, kan dulu memulai itu sejak Ya, beberapa desa tok. ah. Tiba-tiba udah sebanyak itu kan berarti scale Iya. up-nya nggak ada problem dong. Ada problem apa sih maksudnya? Kalau untuk Masalah pengalaman, untuk scale up. saya akan percaya ketika memang sudah ada hasilnya. Buktinya sudah banyak peternak, banyak petani yang tadi
ngirim video tentang full tanah lahannya ditanami kaliandra, indigo vera, bahkan ada yang sampai ke rumah istilahnya bawa istilahnya memberi contoh tentang ini alpukat. Ini misalnya ada ya pakan ternak sudah kita ambil untuk kita chopper di hasil konkretnya lah ya. Itu sudah mulai. Nah yang lagi kita dorong itu bagaimana sudah mulai melakukan scale up yang lebih. Contoh misalnya industri ya apa namanya dia UMKM-nya itu ada yang bikin pupuk, terus ada yang Industrikan gitu. ya sudah lebih dari itu gitu. Itu banyak yang bagus-bagus. Nah, berarti kan hal-hal yang seperti itu udah nggak masalah sebenarnya kalau diklaim sebagai salah satu Prestasi yang oke. Ya. bagian daripada hasil yang sudah usaha yang sudah dijalankan dalam waktu yang cukup panjang sebenarnya kan. Panjang itu. Ya kalau mungkin ya dikatakan memberi kemanfaatan ibaratnya bukan kami yang memberi sebenarnya, kami hanya perantara. Yang memberi itu ada yang dari kementerian, ada yang dari apa namanya, ada yang dari BUMN, kami hanya perantara saja dan pendamping ya. Untuk keberhasilan banyak tempat untuk penanaman pohon itu saya sudah merasakan benar-benar yang tadinya nggak ada pohon sekarang sudah dan mulai berbuah. Saya sudah melihat fakta itu. Tetapi tadi bahwa kita yang memang daerah rawan longsor, rawan bencana, dan juga istilahnya hari ini sebegitu parahnya itu memang faktor yang terjadi puluhan tahun. Sedangkan kita yang baru apa-apa ini ya minimal kita sudah bisa sedikit membuat hijau, sedikit bikin tanaman itu berbuah, dan ngarit dan sebagainya. Progresif lah ya. Baru itu. Progresif ya. Tapi kan itu ya sebenarnya cukup lah. Udah terjawab sih apa yang membuat saya penasaran dan apa hal-hal terakhir tadi yang disampaikan sama Mas Maman itu sebenarnya udah cukup buat mengklaim ini loh. Contoh yang sudah kita lakukan hasilnya sudah ada. Kenapa pihak-pihak yang punya dana dan punya power ya, ketika mereka gerak sebenarnya dampaknya bisa lebih besar gitu. Iya kan? Oh gitu ya. Kami berharap masih dapat cita-cita baru ya dari pergerakan yang memang bersama teman-teman. Dan mungkin Mas Man bisa menghubungkan kita dengan untuk tabayun ya, dengan pihak-pihak tertentu ya. Itu ketemu sama teman-teman yang terlibat Iya. dan barangkali yang memang bertanggung jawab wong pusat atau wong Nah, ya, itu lebih senang. Iya. Orang nembaki Indonesia Forpay itu. sebenarnya tanggung jawab awake dewek ya. Sebenarnya tanggung jawab ya awake dewek kita Nembaki untuk awake dewek. menjaga lingkungan gitu ya. Ya, yang jelas kalau menurut kami bagaimana ya contoh lah ketika kita baru ketemu kita kan pasti akan berspektif pada wah ini media gawe podcast iki sangat dianget iki dianget iki kan kita akan awal pasti kita akan beranggapan kan seperti itu. Tapi begitu misalnya kita saling mengenal, saling tahu, ngopi bareng, jegongan, kan sidangnya kan ketemu. Oh ternyata teman-teman juga ingin menyampaikan informasi-informasi. Begitu juga menurut saya ya. Kita juga akan tanya juga ke pihak-pihak tadi, baik itu mungkin pemerintah daerah, baik itu BUMN, kita akan tanya karena sebagai kita komunikasi, bisa jadi kita akan bicara secara individu atau bisa jadi kita bicara sebagai dia adalah pegawai atau karyawan yang dia tidak punya otoritas untuk melakukan bahwa dia juga di bawah aturan kan seperti itu. Sehingga berbijaklah ketika kita komunikasi, sehingga ketika aturannya tidak berpihak pada kegiatan lingkungan, bagaimana kita memberikan penyadaran sehingga orang secara akal sehat dan hati nurani itu nanti juga akan memberi masukan kepada pemilik kebijakan, pemilik aturan yang nanti itu juga nanti akan selaras dengan penyelamatan lingkungan tentang tentang pemberdayaan masyarakat. Itulah fungsinya komunikasi. Datanglah ke MC Nomaden untuk Komen kalian banyak komen banyak. Terima kasih banyak ya. Siap. Selamat untuk waktunya hari ini sudah mau berbagi ya, berbagi tentang banyak hal kegiatan dengan masyarakat dan banyak hal yang sudah dilakukan ternyata ya baru-baru ini setelah terakhir kita ketemu bulan apa ya? Ya sudah cukup lama ya. Ya. Dulu di Jawa. Mudah-mudahan jaga kesehatan Mas Suman karena Kegiatan sekali. Banyak sekali kegiatan. Ya barangkali teman-teman yang lain
yang membantu masa memang di lapangan gitu dan teman-temannya juga ya mudah-mudahan disertai kesehatan terus itu ya karena cuaca lagi tidak Menentu. Gitu. Siap. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di sampai jumpa di episode MC dan berikutnya. Oke.